Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nathan Japri dengan NIM 5352442 dan dengan teman-teman saya Masya Syabi dengan NIM 535240051. Sebelum itu saya mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu dan Nusa dan juga kepada penonton semuanya dalam menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan potongan kode yang kami gunakan pada pembuatan aplikasi berbasis website yang bernama Cerita. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai file JavaScript tersebut. Pertama-tama ada file namanya auto.js. Nah, auto.js ini menerima atau melakukan lokalisasi yang berhubungan dengan autentikasi. Yang pertama, dia akan menerima kelas namanya users dengan constructor, username, email, password, ID, dan juga bookmarks. Kemudian, potongan kode yang saya blok itu yang pertama, kita ambil path name dari URL yang ada di Windows, kemudian kita pisah berdasarkan split slash. Kemudian, kita ambil pada local storage yang namanya itu users dan juga user ln. Nah, user ini key yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang data-data akun yang ada pada akar cerita. Sedangkan user ln ini berfungsi untuk menyimpan data akun-akun yang sedang login pada saat itu juga. Kemudian kita ambil elemen bookmarknya, kemudian kita ambil parameternya. Kemudian ketika kondisi page itu ada di detail cerita.html, otomatis kita ambil parameter ID-nya kita ambil, kemudian kita cocokin dengan ID yang kita cocokin dengan ID yang ada pada cerita rakyat, yaitu yang ada di list cerita.js di sini. Kita cocokin ID-nya. Nah, kemudian kita balik lagi. Kemudian kalau ternyata current item dan bookmark button itu ada atau bersifat true, otomatis kita akan update status dari bookmarknya. Kemudian kita tambahin suatu event, event itu berupa klik. Ketika button itu dipencet, maka akan memunculkan aksi-aksi berikut. Nah, kalau ternyata belum login, kita akan memunculkan alert. Kalau udah login, kita akan memunculkan event sebagai berikut. Yang pertama, kalau ternyata is bookmarknya itu true, maka kita akan memicu fungsi dari remove bookmark. Kalau ternyata false, otomatis function add bookmarknya itu bakal aktif. Nah, setelah buttonnya dipencet, kita akan memanggil fungsi update bookmark icon. Nah, fungsi ini untuk mengupdate status dari bookmarknya itu. Itu untuk mengupdate logonya itu fill atau nggak outline. Kemudian ada function save user. Nah, function save user ini fungsinya untuk nge-set ke dalam local storage yang ada di browser. Kemudian ada function random ID. Function random ID ini fungsinya untuk membuat ID baru antara 1000 sampai 1999. Untuk setiap ID itu bersifat unik, makanya kita looping sebanyak si loopingan ini ketemu sampai nilainya true. Yaitu ID-nya itu nggak ada yang sama atau unik. Pokoknya selagi ID-nya itu sama dengan ID user lain, looping ini tidak akan berhenti berjalan. Kemudian di sini ada fungsi register. Pertama kita cek apakah username yang dimasukkan oleh si pengguna ini ada yang sama atau enggak. Nah, kalau ternyata ada yang sama atau nilainya true, maka kita return success itu false dengan message username sudah dimiliki. Kemudian kalau ternyata username itu false, kita bakal bikin user baru dengan kelas users dengan parameter username, email, password, dan ID. Kemudian kita push ke dalam local storage. Kemudian kita save. Kemudian kita return nilainya true dan juga message register berhasil. Nah, kemudian ada function login, dia menerima parameter email dan juga password. Kemudian kita cek apakah di dalam users itu ada email dan passwordnya yang sesuai dan juga cocok antara kedua field ini. Kalau ternyata hasilnya itu adalah true, maka kita akan nge-set user atau pengguna yang memasukkan email dan password ini ke dalam local storage dan key user ln yang menandakan bahwa dia sudah login. Kemudian kita return sukses itu true dengan message itu login sukses, selamat datang, terus emailnya. Kemudian sedangkan kalau hasilnya itu false, sukses itu juga false dengan message username atau password salah. Kemudian ada function logout. Nah, function logout ini berfungsi untuk menghapus data pada key value user ln. Nah, ketika datanya itu dihapus, otomatis muncul pesan bahwa halo sahabat yang logout kemudian dipindahkan ke index.html. Nah, kemudian ada fungsi isBookmark. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu cerita telah disimpan oleh pengguna atau enggak. Nah, makanya di sini ada looping sebanyak key username bookmark length atau sebanyak username punya bookmark panjangnya. Nah, kemudian kita balikin false. Kemudian ada function update bookmark. Ini fungsinya untuk kalau nilainya true, otomatis icon-nya itu bersifat field. Kalau enggak, otomatis bersifat outline. Kemudian ada function add bookmark. Nah, function add bookmark ini adalah function untuk menambahkan cerita ke dalam daftar bookmark pengguna yang sedang login. Nah, kita pokoknya pertama-tama ada pengecekan dulu apakah udah login, dan juga apakah si username yang sedang login ini ada bookmarknya atau enggak. Kemudian kita melakukan looping sebanyak berapa kali untuk menambahkan cerita ke dalam bookmark milik si pemilik akun. Kemudian ada function remove bookmark. Nah, function ini berfungsi untuk menghapus cerita dari daftar bookmark yang sedang login. Nah, di sini juga kita bikin array baru berfungsi untuk menyimpan cerita-cerita yang di bookmark sama si user, kecuali yang mau dihapus sama si pemilik akun. Kemudian kita masukin balik ke dalam local storage. Kemudian kita munculkan alert bahwa bookmark berhasil dihapus. Kemudian ada function show bookmark. Nah, function ini untuk menampilkan daftar cerita yang telah di bookmark oleh pengguna. Fungsi ini pertama kali akan memeriksa apakah pengguna sudah login atau enggak, ya kan? Jika tidak, maka elemen yang ada bookmark akan ditampilkan. Jika ada data, fungsi akan menyalin template HTML untuk setiap item bookmarknya. Nah, menampilkan gambar, judul, atau nama, provinsi, dan juga buat nyalin ke data ceritanya. Kemudian kita tambahin button untuk remove. Kemudian ada kondisi ketika page ini adalah akun.html. Nah, kita akan memunculkan show bookmark atau function show bookmark kita akan panggil. Kemudian ada kondisi lagi ketika kondisi ketika berada pada register form. Pertama-tama kita akan ambil value dari masing-masing field, kemudian kita cek apakah kosong, kemudian kita bikin ID baru, kemudian kita masukkan ke dalam function register. Kalau ternyata sukses, kita kirimkan message sukses, kemudian kita set timeout selama 2 detik untuk nge-link ke auto.html/login. Kalau enggak, kita kirim message gagal. Kemudian ada kondisi ketika berada pada login form. Yang pertama kita terima value-nya, kemudian kita masukkan ke dalam function login, kita cek kalau kosong, otomatis dia akan return text content bahwa semua field itu harus diisi. Kalau sukses, maka kita akan dipindahkan ke index.html. Sedangkan kalau gagal, bakal dihasilkan atau dimunculkan message gagal ke dalam text content-nya. Nah, ada kondisi lagi ketika page ID adalah akun.html. Nah, pertama kita ambil elemen masing-masing. Kemudian ini fungsi kondisi ini untuk memunculkan nama akun, email, ID, dan juga tombol logout pada halaman akun.html. Nah, kalau belum login, otomatis namanya itu guys, terus inner text dari email sama user ID-nya itu not login. Kemudian message-nya itu kita harapkan untuk login untuk melihat bookmark. Kemudian tombol logout-nya kita display itu kita setting none. Nah, kemudian kita udah pada file cerita.js. Nah, intinya ada fungsi namanya render cerita list. Fungsi ini berfungsi untuk menempatkan daftar cerita rakyat pada halaman pertama. Jadi setiap data cerita bakal kita clone. Nah, sekarang kita ada pada kondisi ketika Windows Location Page Name-nya itu adalah cerita rakyat.html dan juga data cerita.html. Kita ambil parameternya, kemudian kita bisa berdasarkan ID, prof, dan juga search. Kalau berdasarkan ID, otomatis kita isi inner text-nya itu sesuai dengan nama, provinsi, deskripsi, isi pesan moral, provinsi, dan juga email. Kalau ternyata ditemukan, otomatis kita lempar pesan berupa cerita yang ditemukan. Kemudian kalau kondisinya kecuali ID, yaitu prof dan juga search,
kita ngelakuin filterisasi lagi di dalam. Kalau berupa provinsi, kita akan filter berdasarkan provinsinya. Dan juga kita munculin inner text dari si hasil provinsi, yaitu cerita dari provinsi plus nama dari provinsinya. Nah, kemudian kalau ternyata hasilnya itu atau parameternya itu berupa search, ya kan? Kita filter juga search berdasarkan query yang dimasukkan atau parameter yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita munculkan juga kalau hasilnya itu lebih dari 0 atau hasilnya itu ada. Nah, kemudian ada function namanya filter and render. Nah, intinya fungsi ini digunakan untuk memfilter cerita berdasarkan tema yang dipilih oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada add event listener buat drop down opsi tertentu lah yang dipilih sama si pengguna. Nah, kemudian ada juga untuk pemilihan tema cerita pada drop-down tersebut. Nah, fungsinya untuk mengatur saat pengguna memiliki tema dari drop-down. Pokoknya begitu salah satu opsinya itu diklik, ya kan, sistem bakal ambil nilai atau value dari si opsi tersebut. Kemudian nampilin hasilnya di bagian drop-down utama. Nah, sekarang kita udah pada file script.js. Di sini ada function namanya show slide. Nah, function ini digunakan untuk menampilkan satu slide cerita pada tampilan secara bergantian. Kemudian juga ada function start slideshow. Nah, function ini digunakan untuk menampilkan tampilan slide secara otomatis. Intinya setiap 10 detik si slide itu akan bertambah. Dan ketika mencapai slide terakhir akan kembali ke slide pertama. Kemudian ada juga function stop slideshow. Function ini digunakan untuk menghentikan proses bergantian slide yang dijalankan secara otomatis. Kemudian ada function quick register. Function ini digunakan untuk menekan tombol pendaftaran secara otomatis ketika halaman dibuka dengan path slash out. Kemudian ada add event listener untuk bottom next dan juga previous. Nah, intinya kode ini berfungsi untuk mengatur navigasi antar slide pada tampilan slideshow pada bagian beranda. Kemudian ada juga add event listener untuk scrolling navbar. Nah, intinya kode ini digunakan untuk membuat navbar pada aplikasi website akar cerita itu bersifat dinamis, kemudian efektif pada saat pengguna menggulir atau melakukan scroll halaman. Makanya pada saat pengguna men-scroll ke bawah, otomatis navbarnya itu akan naik sebesar 15 MB ke atas. Makanya seakan-akan efeknya itu menghilang. Kemudian ada juga event load pada SVG peta Indonesia, kan? Jadi intinya kode ini nih, semua ini itu digunakan untuk membuat peta interaktif Indonesia berbasis SVG. Nah, yang pada saat kita klik suatu provinsi, kemudian diarahkan ke cerita berdasarkan provinsi yang diklik sama user. Nah, sisanya kode-kode ini lebih ke arah styling. Mouse over itu pada saat mouse itu diarahkan ke bagian peta, sedangkan mouse out pada saat mouse itu keluar dari peta. Kemudian ada function render top cerita. Nah, function ini digunakan untuk menampilkan daftar top cerita pada halaman website, kan? Kita keluarin semuanya. Kemudian ada function do search. Nah, function ini seperti namanya digunakan untuk melakukan pencarian data cerita rakyat berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian ada function selanjutnya itu ada function scroll to top. Nah, function ini digunakan untuk menggulir atau melakukan scrolling halaman ke bagian atas secara halus. Nah, biasanya itu berada pada bagian bawah kanan. Tombol berada pada bagian bawah kanan. Kemudian ada add event listener untuk search bottom. Nah, kode ini digunakan untuk memberikan aksi berupa pemanggilan fungsi do search. Kemudian juga ada buat search input, add event listener untuk search input berupa fokus eventnya. Kemudian kita panggil function stop slideshow. Kemudian ada juga ketika action itu berupa blur, otomatis kita panggil function dari start slideshow. Selamat pagi Pak Irfan, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahesa Sahabi dengan NIM 535240051. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian responsifnya. Bagian responsif terdapat di file CSS. File ini berisi sekitar 200 baris kode yang digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan keseluruhan website. Sebagian besar, styling menggunakan properti display flex untuk membuat layout yang responsif dan rapi di berbagai ukuran layar. Selain itu, CSS ini juga mengatur warna, tipografi, serta elemen interaktif seperti tombol dan navigasi agar tampak konsisten. Struktur kode dibuat modular supaya mudah diubah atau dikembangkan untuk kedepannya. Nah, jika ingin melihat ini ya, bagian HP-nya, saya akan menunjukkannya. Misalnya di HP, ini di HP-nya. Terus, jika di tablet, ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian out HTML. Kita bisa lihat di bagian atas, terdapat blok tipe HTML, HTML dengan language English, lalu head, dan ada juga body. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian head. Di bagian head, saya menambahkan tag meta untuk pengaturan karakter dan tampilan responsif di perangkat mobile. Link rel slideshow dan header style CSS untuk menghubungkan file CSS, dan juga dua script icons untuk menampilkan ikon-ikon. Selanjutnya, di dalam body, ada navbar atau navigasi utama website. Strukturnya terdiri dari 3 bagian. Bagian kiri, ini berisi logo dan nama logo akar cerita. Lalu di bagian tengah, berisi menu navigasi, yaitu beranda, tentang kami, cerita rakyat, dan akun. Yang terakhir di bagian kiri, ini ada tambahan out HTML login dan out HTML register. Di bawahnya, terdapat bagian utama untuk login dan register, yang dibungkus dengan out wrapper dan out container. Sign up from digunakan untuk membuat akun baru. From ini memiliki input, username, email, dan password, lalu dikirim ke ID register form. Sign from digunakan untuk login. From ini punya input, email, dan password dengan ID login form. Di bawah kanan form ada overlay container yang memberikan efek animasi transisi antara login dan register. Efek ini dikendalikan dengan JavaScript dari file, yaitu AutoStyle.js. Lalu di akhir, di bagian bawah halaman, ada 3 file JavaScript yang dihubungkan. AutoStyle.js untuk efek animasi form, Out.js untuk logika autentifikasi seperti login dan register ke backend, dan Navbar.js untuk fungsi navigasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian akun. Di bagian akun, sama seperti sebelumnya, file ini juga memiliki struktur HTML dengan navbar yang serupa. Bedanya, di bawah navbar ada elemen utama dengan kelas main akun konten. Ini. Di dalamnya terdapat elemen profile container yang menampilkan informasi akun pengguna. Di sini kita punya akun card yang berisi avatar, username, email, dan user ID. Ada juga tombol logout untuk keluar dari akun. Setelah itu, ada bagian bookmark cerita saya. Ini. Bagian ini menampilkan daftar cerita yang disimpan oleh pengguna. Strukturnya menggunakan div dengan kelas bookmark section. Ini.
Isinya seperti judul bookmark cerita saya, grid container dengan ID bookmark list, pesan kosong dengan ID no bookmarks, dan template HTML yang digunakan untuk menampilkan setiap bookmark. Template ini berisi struktur, satu item bookmark, gambar, judul, nama provinsi, dan dua tombol baca dan hapus. Elemen ini akan di-cloning menggunakan JavaScript setiap kali pengguna memiliki bookmark yang disimpan. Di akhir file, halaman ini akan memanggil dua file JavaScript, out.js untuk mengambil data user yang sedang login dan menampilkan informasinya, dan bar.js untuk mengatur navigasinya. Baik, terima kasih.